Nyadran gitu. di Jawa Tengah. Nyadran. Ini apa nih berbondong-bondong? Bau Nyadran apa adalah di tradisi kepala? pembersihan makam, sekaligus ziarah ke makam Pembersihan keluarga untuk makam. mendoakan mereka yang telah. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih. Saya ucapkan okey kepada kalian yang baru yang masih belum gabung, jangan lupa untuk bantu dengan tekan butang subscribe ya, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Okeylah, seperti biasa sebelum us berdoa, saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat menyambut Ramadan untuk tahun ini. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba, Ramadan. Alhamdulillah kita berada lagi sekali di tahun ini untuk menyambut Ramadan bersama keluarga ya, bareng keluarga, bareng teman-teman dan sebagainya. Dan didoakan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan kita menambahkan ibadah kita untuk menjadi hamba Tuhan yang jauh lebih baik, insyaAllah. Semoga amalan kita diterima ya. Puasa enggak kalian? Puasa ya? Nak berapa? 20? Cakaplah 2 keping. Okeylah, sebelum mulai, saya mendoakan buat siapa saja menonton video kali ini agar dikurniakan limpah rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian, diberikan ketenangan, diberikan kekuatan, diberikan limpahan rahmat yang melimpah ruah. Dan sempena Ramadan ini semoga Allah membukakan pintu rahmat yang terbesar buat kita, dikurniakan dengan kekuatan dan kesabaran, dan diberikan kemakbulan di atas setiap doa dan impian, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini sempena Ramadan, bulan Ramadan yang mulia ini, kita akan akan react live pada satu video dari channel Art is Data. Jangan lupa untuk bantu juga subscribe channel ini, tanda dukungan kita ya. Okey, kita ingin melihat ini sesuatu yang baru juga untuk us, 7 tradisi unik menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia. Waduh, jadi penasaran nih mau tahu ya, apakah tradisi-tradisi unik ini yang akan disambut hanya tiba Ramadan aja. Oke, ini lebih lanjut, yuk kita react, yuk. Oke, udah siap semuanya, yuk kita mulai. Bismillah. Apa itu ya? Sebentar lagi masyarakat muslim di dunia akan menyambut bulan suci Ramadan. Aduh. Bulan yang disambut sukacita oleh seluruh orang, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi unik ketika menyambut bulan suci Ramadan. Beberapa tradisi tersebut secara turun-temurun selalu dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Meski memiliki tradisi yang berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama, yaitu sebagai bentuk rasa syukur datangnya bulan Ramadan. Ya, betul. Tradisi unik apa saja yang dilakukan umat muslim di Indonesia untuk menyambut bulan suci Ramadan? Yuk mari kita simak. Mandi sungai mereka ya. Nomor 1, apa ya yang dilakukan? Megang di Aceh. Megang di Aceh. Megang itu apa maksudnya? Megang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh berupa kegiatan menyembelih hewan ternak. Biasanya penyembelihan hewan dilaksanakan 2 hari menjelang Ramadan. Setelah disembelih, sebagian daging akan dibagikan kepada para tetangga dan sebagian lagi disantap bersama keluarga. Tradisi megang sudah dilaksanakan sejak ratusan yang lalu di Aceh sejak masa kerajaan. Kala itu tahun 1607 Masehi, Sultan Iskandar Muda memotong hewan dalam jumlah banyak dan dagingnya dibagikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur atas berbagi kemakmuran rezeki rakyatnya dan rasa terima kasih kepada rakyatnya. Setelah kerajaan Aceh ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1873, tradisi ini tidak lagi dilaksanakan oleh raja. Namun karena hal ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh, maka megang tetap dilaksanakan hingga saat ini dalam kondisi apapun. Masih lagi keluarga tidak memaksa daging pada hari megang. diraikan ya. Religius karena dilakukan pada hari-hari suci umat Islam. Masyarakat Aceh percaya bahwa nafkah yang dicari selama 11 bulan ini wajib disyukuri dalam bentuk tradisi megang. Bersyukur, berbagi rezeki. Dukderan Semarang. Dukderan Semarang.
Wah, ini kayak pawai ya. Dan merupakan tradisi di mana masyarakat Semarang melakukan festival sebagai tanda akan dimulainya Ramadan. Tradisi ini digelar sekitar 1-2 minggu sebelum puasa. Dugderan kini dikenal sebagai pesta rakyat. Pesta Tradisi ini identik rakyat. dengan dentuman meriam, kembang api, tari japing, arak-arakan, taruk beduk, dan ritual pengumuman awal puasa. Ini arak-arakan ya Untuk panggilnya. tetap Iya. mempertahankan suasana seperti mana zamannya, dentuman meriam kini diganti dengan petasan. Tradisi Dugderan ini telah diadakan sejak tahun Petasan mainnya. 1882 pada masa Kebupatian Semarang di bawah kepemimpinan Tumenggung Aryo Bobaningrat. Perayaan yang telah dimulai sejak zaman kolonial ini dahulu dipusatkan di kawasan Masjid Agung Semarang atau Masjid Besar Semarang, Masjid Kauman, yang berada di pusat kota lama Semarang, dekat Pasar Johar. Pada perayaan ini beragam barang dijual, semacam pasar malam. Ada satu mainan yang selalu dikaitkan dengan festival ini, yang dinamakan Warok Endok. Dugderan Warok dimaksudkan Endok. selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai sarana dakwah Islam. Kirap budaya ini dimulai di halaman Balai Kota Semarang, Balai Jawa Kota Tengah, Semarang. diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan. Tak ketinggalan pula dari Paguyuban Tritunggal Semarang. 3. Balimau di Sumatera Barat. Balimau, Sumatera Barat. Kayaknya berenang beramai-ramai ya. Balimau adalah tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang berkembang Mandi. di kalangan masyarakat Minangkabau. Mandi Dan jeruk biasanya nipis. dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian. Diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dipercaya telah berlangsung selama berabad-abad. Latar belakang dari Balimau adalah membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu menyucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Secara lahir menyucikan diri dengan mandi yang bersih. Zaman dahulu tidak setiap orang bisa mandi dengan bersih, karena tidak ada sabun, wilayah yang kekeringan air, dan sebab yang lainnya. Saat itu pengganti sabun di beberapa wilayah Minangkabau adalah jeruk nipis, karena sifatnya yang melarutkan minyak atau keringat di badan. Upacara Baunya juga serupa dengan nama segar yang kan? sama Balimau ini juga terdapat pula di Provinsi Lampung. Dalam tradisi ini sebetulnya perempuan tidak perlu mandi di sungai agar tidak bercampur dengan laki. Bisa di sumur umum. Namun dalam perkembangan selanjutnya kebiasaan ini kemudian berkembang di masyarakat yang tidak agamis lagi. Mandi bersama dilakukan di sungai dengan alasan untuk berrekreasi, sehingga bercampur antara laki dan perempuan. Kebiasaan baru inilah yang bertentangan dengan agama Islam. Iya betul. Sedangkan pada dasarnya tradisi Balimau tidak seperti itu. Dasarnya enggak gitu ya. Apeman di Yogyakarta. Apeman. Apam kali. Tradisi Apeman sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Apeman dimulai dengan ziarah terlebih dahulu untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal. Setelah itu memasak kue ziarah tradisional pusara. kue apem dan kemudian dibagikan kepada keluarga serta Iya nih tetangga. apem. Kue yang terbuat dari tepung beras ini menyimbolkan permohonan maaf atas dosa yang pernah dilakukan. Pada Oh, ada awalnya, simbolnya. Apeman diadakan untuk merayakan naiknya sultan ke tahta kerajaan sebagai ucapan rasa terima kasih dan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Namun seiring berjalannya waktu, makna dari Apeman pun mengalami pergeseran. Di antara sederet kabupaten dan desa di Yogyakarta, Sosro Menduran mungkin menjadi salah satu wilayah yang memahami betul makna dari tradisi Apeman, karena warganya tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi tiap tahunnya, membawa unsur-unsur asli dari tradisi Apeman. Di hari istimewa ini, para warga akan berkumpul di sekitar Jalan Sosrowijayan jelang Ramadan untuk memasak ratusan kue apem. Apem-apem tersebut kemudian akan dibagikan ke warga setempat serta turis yang lalu lalang di sekitar Malioboro. Tradisi yang bagus ya semuanya. Berbagi rezeki Nyadran gitu. di Jawa Tengah. Nyadran. Ini apa nih berbondong-bondong? Bawa Nyadran apa di adalah tradisi kepala? pembersihan makam, sekaligus ziarah ke makam pembersihan keluarga untuk makam. mendoakan mereka yang telah meninggal. Nyadran tak hanya dalam bentuk ziarah, tapi juga dilakukan di masjid atau musola. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ini sudah diwariskan sejak zaman Wali Songo. Nyadran berasal dari tradisi Hindu-Buddha. Sejak abad ke-15, para Wali Songo menggabungkan tradisi tersebut dengan dakwahnya, agar agama Islam dapat dengan mudah diterima. Pada awalnya, para wali berusaha meluruskan kepercayaan yang ada pada masyarakat Jawa saat itu, tentang pemujaan roh yang dalam agama Islam itu sangat dilarang dan menilai musyrik. Agar tidak berbenturan dengan tradisi Jawa, maka para wali tidak menghapuskan adat tersebut, melainkan menyelaraskan dan mengisinya dengan ajaran Islam, yaitu dengan pembacaan Al-Quran, tahlil, dan doa. Nyadran dipahami sebagai bentuk hubungan antara leluhur dan sesama manusia dan Tuhan. Nyorok di Betawi. Nyorok. Ini orang Betawi Masyarakat nih. Betawi di Jakarta memiliki tradisi nyorok dalam menyambut bulan suci Ramadan.
Tradisi ini dilakukan dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Biasanya setiap orang akan membagi-bagikan bingkisan kepada keluarga. Bingkisan tersebut berisi bahan makanan, daging, ikan, dan lain sebagainya. Terkadang bingkisan dari nyorok itu berupa makanan khas Betawi yang dimasukkan ke dalam rantang. Hanya saja perlu diakui tradisi nyorok dulu dan sekarang sudah berbeda. Kebanyakan tradisi nyorok saat ini dikemas lebih sederhana, tapi tetap tujuan dari tradisi nyorok sebagai ajang untuk saling silaturahmi satu sama lain. Setelah merantang aja mudah kan, kayak orang dulu-dulu. Munggahan di Jawa Barat. Munggahan Jawa Barat. Munggahan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat sehari sebelum puasa Ramadan. Di setiap kota di Jawa Barat memiliki sedikit perbedaan dalam menjalani tradisi ini. Bentuk pelaksanaannya bervariasi. Umumnya berkumpul bersama keluarga dan kerabat, makan bersama atau botram, saling bermaafan dan berdoa bersama. Selain itu ada pula yang mengunjungi tempat wisata bersama keluarga, berziarah ke makam atau mengamalkan sedekah munggah, sedekah pada sehari menjelang bulan puasa. Munggahan berasal dari bahasa Sunda, unggah, yang berarti naik, yang bermakna naik ke bulan suci atau tinggi derajatnya. Tradisi munggahan dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membersihkan diri dari hal-hal yang buruk selama 11 bulan sebelumnya, dan agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, dari dapat saksikan 7 tradisi unik yang diamalkan oleh pelbagai suku di Indonesia ya. Bagaimana menyambut Ramadan itu, kedatangan Ramadan itu satu bulan yang sangat istimewa, yang sangat dihargai, yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di dunia yang menunggukan dan menantikan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, bulan penuh keampunan, dan kita melihat rasa kesyukuran itu dizahirkan mengikut suku-suku di Indonesia ini dengan tradisi daripada pelbagai suku memperlihatkan bagaimana mereka menghargai kedatangan Ramadan dan menghargai hubungan silaturahim antara keluarga dan juga jiran tetangga gitu kan. Dan kita melihat bagaimana setiap tradisi itu punya ceritanya, bermula seawal zaman sejarahnya dahulu kan, bermula daripada zaman raja-raja, zaman Wali Songo dan sebagainya. Kita melihat bagaimana mereka itu mengadaptasi agama dan juga budaya itu diseiringkan bagi membolehkan agama Islam itu diterima dan juga diterima dengan baik, bukan hanya masyarakat suku kaum itu, tapi di seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita melihat bagaimana kemeriahannya tradisi mogang di Aceh, tradisi nyorok, ada munggahan, ada balimau juga, mandi di sungai beramai-ramai gitu kan. Coba ada sedikit perubahan yang berlaku terhadap beberapa tradisi yang dahulunya mungkin tidak ada percampuran lelaki dan perempuan gitu kan. Dan setelah beredarnya zaman ada berlaku sedikit disitulah ada pergaulan yang mungkin ada lelaki dan perempuan yang agak menjadi persoalan ataupun menjadi sesuatu yang didebatkan oleh agamawan gitu. Dan kita mengharapkan insya-Allah semoga Ramadan tahun ini kita mendapat keberkatan yang luar biasa dan terus menambahkan amalan kita. Semoga kita taubat kita diterima, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh dunia umat Islam diberikan keamanan dan kedamaian di sepanjang Ramadan tahun ini dan bulan-bulan seterusnya. Masya Allah. Oke, langsung sampai ke sini dulu video reaction untuk kali ini. Jika kalian ada tradisi-tradisi yang diamalkan oleh keluarga sampai ke hari ini, tuliskan komen di bawah ya. Aku juga pengen tahu nih, dan ini adalah antara perkara-perkara baru yang As tahu tentang tradisi unik yang disambut jelang Ramadan di Indonesia. Masya Allah. Sekali lagi kita jumpa lagi di lain video insya Allah. Selamat berpuasa semuanya teman-teman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.